Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Raihan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai hukum keuangan negara, tepatnya di dalam pengawasan keuangan negara. Baik teman-teman, sebelum kita memulainya, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian pengawasan keuangan negara. Apa itu pengawasan keuangan negara? Pengawasan keuangan negara itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan anggaran negara yang menjamin seluruh pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran negara, serta tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya kegiatan pengawasan keuangan negara ini adalah kegiatan untuk mengawasi agar penerimaan dan juga belanja negara itu tidak menyimpang dari rencana anggaran penerimaan dan belanja negara. Kemudian ada lagi pengawasan pengelolaan keuangan negara, yaitu tindakan menilai atau menguji suatu pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang digariskan, atau pengawasan yang merupakan tindakan membandingkan antara harapan dan kenyataan. Nah, kalau untuk pengawasan pengelolaan keuangan negara ini adalah membandingkan antara rencana APBN yang ada dengan realita APBN yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga harapannya dari pengawasan pengelolaan keuangan dan juga pengawasan keuangan negara ini dapat terciptanya APBN yang sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jadi antara realita dengan rencana itu diharapkan bisa sama ya, dan juga sesuai sehingga tidak ada kerugian keuangan negara. Kemudian, apa itu fungsi dari pengawasan itu sendiri? Nah, ini ada beberapa fungsi yang mungkin teman-teman harus pahami. Yang pertama adalah mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang. Yang kedua, mendidik pejabat agar bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang ketiga, mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Yang keempat, memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan. Yang kelima, mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan atau kegagalan untuk melakukan perbaikan dan menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang keenam, yaitu menilai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dan seberapa efektif kegiatan tersebut. Nah, 6 hal tersebut itu adalah fungsi dari kenapa harus adanya pengawasan keuangan negara dan juga pengawasan pengelolaan keuangan negara. Kemudian ada pembagian dari pengawasan keuangan negara, di mana pengawasan keuangan negara ini dibagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama berdasarkan dari objeknya, yang kedua berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga berdasarkan ruang lingkup. Untuk yang pertama, yaitu berdasarkan objek. Di sini pengawasan keuangan negara dibagi 2, yaitu pengawasan terhadap penerimaan negara atau daerah, dan yang kedua adalah pengawasan terhadap pengeluaran negara atau daerah. Kemudian untuk yang berdasarkan sifat ini juga dibagi menjadi 2, ada pengawasan preventif dan juga ada pengawasan represif. Dan yang ketiga, pengawasan berdasarkan ruang lingkup ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pengawasan internal dan yang kedua ada pengawasan eksternal. Nah, teman-teman semua, ini akan kita bahas satu persatu mengenai pembagian pengawasan keuangan negara dalam video kali ini. Yang pertama, pengawasan berdasarkan objek. Nah, ini kita bagi menjadi 2, yaitu ada pengawasan berdasarkan penerimaan dan juga pengawasan berdasarkan pengeluaran. Yang pertama untuk penerimaan itu adalah pengawasan terhadap penerimaan negara, baik itu penerimaan negara yang pajak dan juga penerimaan negara bukan pajak, serta pengawasan terhadap hibah-hibah. Nah, jadi semua yang ada berdasarkan objek penerimaannya itu semuanya harus dilakukan pengawasan. Apakah sudah sesuai penerimaan yang diterima oleh negara, sesuai atau tidak dengan rencana APBN yang sudah ditentukan atau sudah direncanakan. Kemudian untuk pengeluaran
Pengawasannya adalah pengawasan ketika perencanaan pengeluaran, pengawasan ketika akan melakukan pengeluaran, pengawasan ketika akan melakukan pembayaran dari pengeluaran tersebut, pengawasan setelah terjadi pengeluaran, pengawasan yang dilakukan oleh ordinator atau ortosirator, dan yang keenam adalah pengawasan dari BPK. Jadi, untuk pengawasan pengeluaran ini, maka pengawasannya adalah mulai dari dia perencanaan hingga selesainya kegiatan pengeluaran keuangan negara. Jadi biar bisa terlacak, biar bisa dinilai apakah pengeluarannya sudah sesuai atau belum dengan apa yang sudah direncanakan dalam APBN. Kemudian kita beralih ke pengawasan yang aspek kedua, yaitu pengawasan berdasarkan sifat. Di sini ada pembagiannya adalah pengawasan preventif dan juga pengawasan represif. Apa itu pengawasan preventif? Yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan dalam pelaksanaan kegiatan itu. Nah, ini biasanya dilakukan atau sebelum terjadinya pengeluaran dari keuangan. Ya, jadi tindakan ketika dia itu sebelum dilakukan pengeluaran keuangan negara, itu perlu ada pengawasan. Pengawasan ini biasanya berbentuk prosedur yang harus ditempuh dalam melaksanakan kegiatan. Jadi ketika sudah dianggarkan oleh APBN, sudah direncanakan untuk dikeluarkan oleh APBN, kemudian akan dilaksanakan, maka itu ada bentuk pengawasan preventifnya, yaitu prosedur-prosedur yang ada yang harus dijalankan hingga nanti keluarnya uang. Hal ini diperlukan sehingga keluarnya uang itu bisa terlacak, bisa jelas, dan bisa sesuai dengan anggaran belanja dan pendapatan negara, anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian ada pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen atau surat pertanggungjawaban bendaharawan. Nah, pengawasan ini dilakukan setelah satu tindakan dengan membandingkan hal-hal yang telah terjadi, atau pengawasan ini dilakukan antara membandingkan antara apa yang sudah ada di APBN dengan apa yang sudah terjadi. Jadi kalau misalkan secara simpelnya, secara mudahnya kita untuk memahami hal ini, untuk pengawasan preventif dia dilakukan dengan prosedur-prosedur atau sebelum dilakukan kegiatannya. Dari prosedur mulainya perencanaan kegiatan tersebut hingga prosedur pelaksanaan kegiatan tersebut. Sementara pengawasan represif itu adalah kegiatannya yang dilakukan setelah pengawasannya dilakukan setelah kegiatan tersebut dilakukan, sehingga bisa dinilai apakah sesuai atau tidak. Nah, dari sini kita lihat preventif itu adalah sebelum, dan untuk represif itu adalah sesudah kegiatan. Nah, tujuannya apa? Kalau untuk pengawasan preventif sendiri, tujuannya adalah mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar-dasar yang telah ditentukan. Jadi pencegahan. Yang kedua, memberikan pedoman agar pelaksanaan kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus diselesaikan. Maka pengawasan preventif ini tujuannya memang adalah sebagai pencegahan dan juga pedoman agar bisa tercapainya kegiatan yang sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan. Kemudian, pengawasan represif atau pengawasan dari jauh ini adalah pengawasan yang dilakukan dengan pengujian dan penelitian terhadap SPJ, surat pertanggungjawaban bendaharawan, serta bukti-bukti penerima dan pengeluaran yang dilampirkan. Nah, ini pengawasan ini bisa kita anggap sebagai pengawasan yang bersifat pasif karena tidak berhubungan secara langsung dengan objek yang diperiksa. Mengandung kelemahan yaitu pada umumnya hanya ditinjau dari segi formalnya saja karena dari segi material agak sulit dilakukan. Nah, ini adalah pengawasan represif pasif ya. Jadi kalau misalnya pengawasan represif pasif memang hanya menilai dari evaluasian atau SPJ ya, surat pertanggungjawaban dari bendaharawan, yang isinya adalah nota-nota yang itu nanti akan dinilai untuk kemudian dibandingkan. Kenapa disebut pasif? Karena memang dia hanya menilai dari nota-nota tersebut, tidak secara langsung. Nah, yang kedua, ini ada pengawasan represif pasif, yaitu pengawasan dilakukan di tempat kejadian atau tempat penyelenggaraan, tidak hanya terhadap bukti-bukti pengeluaran tetapi juga kebenaran bukti-buktinya. Pengawasan ini dapat dilaksanakan secara inspeksi
tanpa pemberitahuan atau kita sebutnya sebagai inspeksi dadakan, sidak ya. Pengawasan ini dilakukan dengan pemeriksaan kebenaran formal dengan meneliti alat-alat bukti dari suatu pengeluaran dan pemeriksaan kebenaran material, yaitu melihat maksud dan tujuan pengeluaran anggaran. Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dan hukum atau tidak. Nah, untuk pengawasan represif yang kedua itu adalah secara aktif, di mana biasanya pengawas itu langsung datang ke lapangan untuk meninjau apakah kegiatannya sudah sesuai dengan apa yang dianggarkan dan juga apa yang dilaporkan. Apakah barang-barang yang dibeli itu sudah sesuai atau tidak? Apakah sesuainya itu dengan kualitasnya, mereknya, dengan harganya, itu apakah sudah sesuai atau tidak dengan cara langsung datang ke lapangan ya, atau melaksanakan sidak. Itu adalah dua pengawasan ya, pengawasan represif yang pasif dan juga yang aktif. Kemudian pengawasan yang terakhir dari aspek berdasarkan ruang lingkup. Nah, ini kita bagi menjadi dua, ada pengawasan internal dan juga pengawasan eksternal. Di mana pengawasan internal ini akan dibagi menjadi pengawasan melekat dan juga pengawasan fungsional. Sementara untuk pengawasan eksternal, ini ada pengawasan dari BPK, DPR, legislatif dan juga masyarakat. Ini kita bahas satu persatu. Pertama kita ketahui dulu apa itu pengawasan internal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris atau struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarki. Jadi memang kalau pengawasan internal ini dia melakukan pengawasan dari atasan kepada bawahannya sendiri. Jadi langsung secara internal. Dalam hal ini atasan mengawasi bawahannya itu agar sesuai apa yang sudah dianggarkan dengan apa yang dikeluarkan. Jangan sampai bawahannya ini melakukan hal yang tidak sesuai. Ya. Nah, ini dibagi menjadi dua, ada pengawasan melekat yaitu built-in control, yaitu pengawasan diwujudkan dalam berbagai upaya yang terjalin dalam tata laksana kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Nah, ini diatur secara khusus dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaan sistem pengawasan melekat. Yang mana dalam keputusan Presiden ini pada pasal 3 ayat 2 itu mengawasi pertama penggarisan struktur organisasi yang jelas, perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis, prosedur kerja yang merupakan bentuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan, pendapatan dan pelaporan hasil kerja bagi pengambilan keputusan dan penyusunan pertanggungjawaban, mutu personel yang memadai dengan pembinaan yang terus-menerus. Itu adalah beberapa hal yang bisa meningkatkan atau memfasilitasi atau sarana dalam pengawasan melekat ya, yang ada di dalam keputusan Presiden nomor 15 tahun 1983 pasal 3 ayat 2. Kemudian ada pengawasan internal secara fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap objek yang diawasi. Pengawasan fungsional ini dilakukan oleh lembaga, badan, atau unit yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan fungsional melalui audit. Nah, di mana pengawasan fungsional ini dilakukan oleh yang namanya aparat pengawasan intern pemerintahan atau disebut juga APIP. Ya, jadi kalau pengawasan fungsional ini dia pengawasannya dilakukan oleh lembaga yang memang ditunjuk oleh internal itu sendiri untuk melakukan pengawasan. Kalau tadi pengawasan melekat adalah dari atasan kepada bawahan. Jadi tidak menggunakan lembaga internal lagi, lembaga pengawasan internal tidak digunakan dalam pengawasan melekat. Tetapi kalau secara fungsional ini ada pengawasan yang dilakukan oleh lembaga internal itu sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh dari APIP, yaitu ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Inspektoral Jenderal Departemen, Inspektoral Utama atau Inspektorat Lembaga Pemerintahan Non-Departemen atau Kementerian, Lembaga Pengawasan Daerah atau Bawasda Provinsi, Kabupaten atau Kota. Nah, kemudian kita bicara mengenai pengawasan eksternal. Ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga secara organisatoris atau struktural yang berada di luar pemerintahan atau di luar eksekutif. Contohnya adalah pengawasan oleh BPK yang mana dia tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada presiden, tetapi BPK itu melakukan
pertanggungjawaban tugasnya kepada DPR langsung, sehingga ini adalah di luar dari eksekutif, ya. BPK itu di luar dari eksekutif. Nah, pengawasan eksternal ini bisa dilakukan juga oleh DPR dalam dengar pendapat dengan pemerintah. Jadi dengar pendapat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini sesuai dengan fungsi DPR pada pasal 20A ayat 1, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kemudian ada pengawasan daerah dan legislatif. Nah, pengawasan daerah ini dilakukan oleh DPRD sesuai tugas, wewenang, dan haknya menurut ketentuan umum pasal 1 angka 11 PP nomor 20 tahun 2001. Pengawasan legislatif bidang keuangan lebih bersifat politis keuangan. Pengawasan teknis administrasi dilakukan oleh BPK. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR atau DPRD atau DPD. Kemudian ada juga pengawasan eksternal yang berasal dari masyarakat. Ada di pasal 1 angka 12 PP nomor 20 tahun 2001. Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi non-pemerintah atau kita sebut NGO, serta pemberian informasi baik secara langsung maupun melalui media sosial atau opini publik mengenai pelayanan terhadap masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan. Ini juga diatur oleh pasal 16 Keputusan Presiden RI nomor 74 tahun 2001. Pengawasan masyarakat terhadap Pemda dilakukan bisa melalui pemberian adanya informasi indikasi terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme di lingkungan Pemda ataupun DPRD, penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan dan penyempurnaan baik preventif maupun eksekutif. Nah, di sini beberapa lembaga pengawas keuangan negara yang bersifat internal dan eksternal. Tadi adalah untuk internal diwakili oleh APIP dan untuk eksternal diwakili oleh BPK. Sementara dari legislatif, DPR dan juga pemerintah daerah serta masyarakat itu juga berhak untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan negara dengan cara memberikan informasi secara aktif kepada pemerintah atau kepada eksekutif agar pengelolaan keuangan negaranya bisa berjalan dengan baik dan lancar dan tentunya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan atau dianggarkan. Demikian mungkin untuk beberapa materi sharing kita pada kesempatan kali ini terkait dengan pengawasan keuangan negara. Mohon maaf bila mana ada beberapa salah kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.